Oke, perkenalkan, saya Nerius Desirot Fantasma Payung yang akan mempresentasikan part dari kelompok 3. Kami beranggotakan ada Eka Darmayasa dengan NIM 024, ada Dia Arufata dengan NIM 099, ada Chandra Islami dengan NIM akhiran NIM 125, dan Gumum Sambel 087. Jadi yang akan kita bahas itu adalah subprospect yang menggunakan metode algoritma Dijkstra dan algoritma Flat Warshall. Subspace itu jalur terpendek dari satu vertex ke vertex yang lainnya. Algoritma Dijkstra. Untuk ini aturan untuk menggunakan tabelnya. Yang pertama itu tentukan simpul awal dan inisiasi jarak ke semua simpul lain. Tak terhingga kecuali simpul awal atau vertex awal. Tandai semua simpul sebagai belum dikunjungi. Pilih simpul dengan jarak terkecil, update jarak ke tetangga simpul tersebut. Tandai simpul sebagai dikunjungi. Ulang hingga semua simpul telah dikunjungi. Ini simpul yang ini graf yang kami punya. Kami menggunakan vertex sumber A. Jadi seperti aturan yang pertama tadi, vertex sumbernya itu dibuat 0 dan yang lainnya tak terhingga. Nah, dari A ini kita akan mencari jalur yang lain yang terhubung dengan A. Itu ada B, D, dan C. Untuk mencari nilai bobotnya ini, kita akan membandingkan apakah nilai bobotnya ini lebih kecil dari bobot yang sudah disetting. Nah, ini kan 0 plus 3 dibandingkan dengan infinite. Sudah pasti 3, jadi sini sudah update 3. Nah, selanjutnya DAC, ini kan 0, di sini 6. 0 plus 6 dibandingkan dengan infinite sudah pasti lebih kecil 6. Diupdate. Sorry, di sini belum diupdate slide-nya, tapi udah. Selanjutnya sama begitu ya, diupdate, di sini diupdate. Nah, ini sudah update. Nah, dia selanjutnya setelah mencari itu, kita akan mencari jalur yang terpendek atau bobot yang paling kecil, yaitu 3. Jadi selanjutnya itu adalah kita ke B. Kita akan menandai simpul B ini menjadi simpul awal kita yang baru. Vertex sumber kita yang baru. Nah, selanjutnya, tadi kan DA. Nah, jadinya kita ubah jadi DB. Nah, di sini 3 karena dia mempunyai satu jalur saja, maksudnya satu node saja yang terhubung, jadi dia langsung saja 3 plus 2 kurang dari infinite, jelas 5. Di sini belum diupdate. Nah, ini dia update-nya. Nah, ini dia ditandai dengan 1 ya, seperti yang tadi. Jika vertex yang sudah dikunjungin akan tandai sudah dikunjungin satu-satu. Di titik E, kita akan menemukan 2 jalur, yaitu 5 dan 9, D dan F. Nah, kita akan membandingkan lagi apakah hasil penjumlahan ini lebih kecil dari bobot yang sudah ada. Yang pertama itu DE plus WED ya. WED 5 plus 5, 5 plus 5 dengan 10. Pasti ini lebih kecil, jadi diupdate. Sorry, ini update-nya setelahnya. DE plus WF 5 plus 9. Ini 14, sudah pasti ini lebih kecil dari infinite. Sorry, ini harusnya 11 ya. Salah tulis. Nah, ini sudah update 10 dan 14. Nah, di D ini kita menemukan harusnya 3 jalur. Sorry, dia ada ke sini. Cuma karena ini 0, sudah pasti ya lebih kecil lagi. Jadi nggak mungkin dikebut lagi ya ini. Selanjutnya, dia ada ketemu terhubung dengan C dan F. Sama seperti tadi, kita akan menjumlahkannya 10 plus 6. Sudah jelas, 6 tetap, jadi ini tidak diupdate. Selanjutnya ke DF. Ke F dia jadi DD 10, WDF 3. Sudah jelas lebih kecil daripada 14. Ya, ini dia jadinya hasil akhirnya dengan yang sudah ditandai. Algoritma verbalnya, ini sih. Yang pertama itu inisialisasi D dan M. Terus kita mencari matriks M, cari di matriks M vertex yang terhubung dengan vertex sumber. Jika D plus M Fs I kurang dari D1I vertex Fs, maka D1I sama dengan
D plus M VSI, sorry. Ini maksudnya perbandingan yang tadi ya. Ini vertex sumbernya. Oh, ini mungkin teman-teman saya salah tulis ya. Ditambah dengan jarak bobot yang tadi, maka D1I-nya tujuannya akan merupakan hasil penjumlahan yang tadi jika lebih kecil. Cari di D1I yang paling kecil, itu dia untuk mencari jalur selanjutnya. Misal kayak tadi ada tiga jalur, dia akan mencari mana yang lebih kecil. Ini kan seperti ini kasusnya 3, 6, 11 lebih kecil 3, jadi dia lanjut ke 3. Syaratnya D2I tidak sama dengan 1 jika ada set D2I sama dengan 1. Maksudnya ini mengeset ini ya, menandai kalau dia sudah dikunjungin. Ulangi langkah 1 dan 2 sampai D2 semua vertex sama dengan 1. Ini flowchart. Ini flowchart yang ada di videonya Pak Gede Satya Sawa. Kami menggunakan acuannya ini. Jadi dia mulai, terus dia menginisialisasikan MD, terus dia ngeset nilai K kurang dari 6. Jika ya, ini kita memproseskan kalau infinity itu 999 ya, tak terbatas. Jadi dia diisi dulu, diproses dulu. I kurang, selanjutnya dia akan menanyakan apakah I kurang dari 6. Jika ya, dia akan lanjut D2I sama dengan 1. Ini akan mengecek nilai awalnya vertex sumbernya. Jika ya J kurang dari 6, jika ya lagi, dia akan menanyakan lagi apakah MJ-nya tidak sama dengan 0. Jika ya, dia akan membandingkan penjumlahan vertex awal dengan bobot, vertex sumber dengan bobot dengan tujuan. Jika lebih kecil, dia akan ngeset ya, mengeset hasilnya. Jika tidak, dia akan J++. Selanjutnya, sorry ini panahnya kurang lengkap. Harusnya dia ke sini ya, mengecek lagi apakah J kurang dari 0. Jadi dia akan looping terus, looping. Jika di sini dia tidak, maka dia akan langsung ke J++. Terus dari J++, kata dia, jika tidak, dia akan ngecek lagi apakah J kurang dari 6. Jika ya, dia akan mengeset nilai D1J sama dengan 00. Dia akan menanyakan apakah nilai D1J sama dengan 00 dan DIJ itu DIJ itu kurang dari X. Jika ya, maka X sama dengan D1J. Dia jadi kayak nilai infinite itu akan diset D1J. Nah, jika ya, dia akan mengulangi terus. Tidak, sampai aja ini ya, tidak, ulangi terus. Selanjutnya kan ya, kalau tidak dia akan melanjutkan I++, penambahannya terus. Selanjutnya dia di sini akan mengecek lagi apakah I kurang dari 6, kurang dari sama dengan 6. Apakah kalau sudah tidak, dia akan mengeset nilainya D1V2 sama dengan 1. Terus dia mengecek lagi K++ sampai K-nya itu lebih dari 6. Ini kan kurang dari 6. Nah, jika tidak, dia akan mencetak dan selesai. Untuk code-nya Dijkstra, dia begini. Nah, kami mendefinekan ini infinite 99, terus ini define 9n sama dengan 6 ini untuk simpelnya. Ini 66. Nah, di sini kami menginisialisasi M-nya itu M, terus D-nya 3N dengan 0. Nah, ini fungsinya untuk mencetak jalur dari node asal ke target menggunakan rekursi. If D2 sama dengan node sama dengan -1, maka print F. Maka di print A plus node. Sama aja ini ya, A plus node. Dia akan ngeprint ini. Nah, ini dia K sama dengan 0,
dia menginisialisasikan dulu K sama dengan 0, I, J sama dengan V2. Terus dia menginisialisasi X. Di sini untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Dia di sini mulai iterasi menerus-menerus. D0, I sama dengan INF infinite. Ini tuh tujuannya. Nah, ini asal. Ini untuk fungsi rekursi yang tadi. Nah, ini jarak dari A ke A itu udah pasti 0. Kalau ini dia A sudah dikunjungi. Ketika K kurang dari N, X sama dengan infinite. Untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Dia akan mencari lagi if D11 sama dengan 1 untuk J sama dengan 0, J kurang dari N, J plus plus. Ini dia untuk membandingkan ya, fungsi untuk membandingkan mana tadi? Nah, ini membandingkan vertex. Salah. Nih, membandingkan ini. Jika dia lebih kecil, maka dia akan mengset D0Z itu sebagai penjumlahan ini. Untuk J sama dengan kalau J kurang dari N, ini dia untuk mengecek apakah ini sudah menandai dia apakah sudah sudah dikunjungin. If X sama dengan if dia selesai, selanjutnya dia akan mengeset D1 V2-nya sama dengan 1. Dia mengiterasikan terus K plus plusnya sampai K-nya itu kurang dari N. Jika selesai, dia akan mengeprint jarak. Kami itu bikin ini ya, jarak minimum dari simpul. Terus ini dia fungsinya ini untuk I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, maka akan di print. Selanjutnya ini akan ngeprint jalur terpendek. Nah, fungsinya itu SI sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Terus dia akan ngeprint ini if. Jika ini sama dengan infinite, maka printf-nya tidak terjangkau. Selain itu ada printf I, printf jarak. Ini jika selesai ya, maksudnya jika jaraknya selesai. Kita lihat aja hasilnya. Nah, begini. Aduh, sorry. Nah, ini dari jarak A ke A udah pasti 0. Terus dia ke B jaraknya 3. A ke C 6. Maka dia akan melanjutkan dari AB terus ke ini dia mengecek salah satu ya. A ke B, A ke C, A ke D. Kan tadi kan A-nya itu terhubung dengan 3 jalur. Jadi dia akan mengecek A ke jalur-jalur terpendek dari setiap titik. Nah, ini kan sampai F jarak terpendeknya ini. Kayak yang tadi A, C, F 13. Sorry. Selanjutnya adalah flat Warsaw. Ini penggunaan cara algoritma flat bekerja ya. Jadi dia membuat matriks, kita langsung sini aja. Jadi flat Warsaw itu lebih bermain di matriks ketetanggaan. Jadi yang pertama kali kita buat itu membuatkan matriks ketetanggaan yang menggambarkan hubungan antar titik ini ya. Ya, ini dia hasilnya. Nah, selanjutnya itu matriksnya ini di-copy menjadi D0. Nah, selanjutnya iterasi yang pertama itu kita akan mengubah D0 menjadi D1 dengan cara baris pertama dan kolom pertama itu akan dipertahankan. Jadi cara mencarinya itu karena ini 0 sudah pasti tetap 0. Kita akan mulai dari sini. Ini kan baris 2 kolom 3 ya. Nah, di sini infinite. Dia infinite dibandingkan dengan 3 ditambah 6. Jadi sama aja ya perbandingan, jadi kayak ya begitu. Jadi dia mencari yang lebih kecil. 3 tambah 6, 9. Udah pasti dia diambil sini 9. Terus ini infinite dibandingkan dengan
14, J 14. Ini 2 tetap, 3 karena ini infinite tetap. Selanjutnya di sini infinite dibandingkan dengan 9, dia jadi 9. Ini 0 tetap ya. Selanjutnya 6, 6 tambah di sini kita dibandingkan 6 tambah 11, 17 itu tetap jadi 6. Di sini infinite tetap, ini juga tetap karena ini infinite ya, 6 plus infinite. Selanjutnya ini akan berubah menjadi 14 karena 11 plus 3. Terus ini 6, 11 plus 6, pasti 6 lebih kecil jadi tetap. Ini juga tetap karena besar banget ya. Ini juga tetap infinite. Begitu terus sampai ke bawah. Ini dia tetap karena ini dia sudah infinite. Tidak mungkin berubah lagi. Jadi kita akan mencari mulai dari sini. Oh iya, sorry. Jadi dia kalau misalnya ini terupdate, nah kan ini terupdate, jadi dia langsung mengupdate yang di sini juga. Begitu ya. Ini kita akan mencari ini dulu deh. Karena ya kita mulai dari sini. Karena 6 lebih kecil dari ini, jadi ini tetap. Ini juga lebih kecil dari ini lebih kecil daripada penjumlahan ini. Nah, ini kan infinite, jadi kita plus 3 plus 2, jadi berubah jadi 5. Ini infinite tetap. Selanjutnya ini 0, ini 6 sudah pasti. Ini tetap ya 6-nya. Selanjutnya infinite dibandingkan 9 plus 2, 11. Ini jadi 11, berubah. Tuh. Yang 7 tetap karena ini infinite. Selanjutnya kita akan mencari ini kan nilainya kecil banget, tapi di sini perbandingannya gede-gede banget ya. Jadi tidak mungkin lagi berubah. Kemudian di sini infinite dibandingkan dengan 2 tambah 9, 11. Nah, selanjutnya udah tidak mungkin buat dibandingkan lagi karena yang lebih kecil. Sorry ya, karena di sini dia 5, harusnya di sini juga berubah jadi 5 ya. Aku lupa mengeditnya. Mohon maaf. Nah, dia berubah jadi 5 juga. Selanjutnya kita akan mengecek ini infinite. Apakah lebih kecil dari 6 plus 7? 6 plus 7 itu 13. Sudah pasti lebih kecil dari sini. Ini gede banget ya. Tapi ini tetap lebih gede ini. Ini 9 plus 2, 11. Ini lebih kecil. Nah, ini infinite 9 plus 7, 16. Di sini jadi 16. Ini lupa aku update 13, 16-nya. Ini maksudnya 13, 16. Selanjutnya kita akan mengecek ini. Udah pasti lebih kecil ini. Ini. Udah pasti lebih kecil 9. 3 lebih kecil 3. Selanjutnya kita akan mencari di sini. Iya, aku lupa mengubah ini ya. Mohon maaf, Pak. Jadi kita akan mengecek nilai terakhir itu udah 9 dibandingkan dengan 5 plus 3, 8. Udah pasti 8, jadi di update 2 langsung. Lanjut, seharusnya ini sampai D5 ya, tapi karena D5 itu dia langsung mempertahankan ini, dan ini 0. Udah pasti hasil akhirnya begini ya. Hasil akhirnya. Ini harusnya 16 ya, mohon maaf. Di sini algoritma verbalnya. Menginisialisasi matriks D dengan bobot antar simpul. Jika E sama dengan J, maka DIJ sama dengan 0. Jika terdapat jalur langsung dari I ke J, maka DIJ sama dengan bobot IJ. Jika tidak ada jalur langsung, maka DIJ sama dengan infinite. Itu untuk matriks awalnya, D0. Terus untuk setiap simpul perantara, K dari 1 hingga N. Maksudnya dari D1 itu dari simpul yang pertama sampai simpul yang terakhir. Itu setiap simpul asal atau I dari 1 hingga N. Untuk setiap simpul tujuan J dari 1 hingga N. Jika DIJ, jika tujuan lebih kecil dari perbandingan ini, maka DIJ-nya diset hasil penjumlahan DIK plus DKJ. Ini dia
apa namanya, flowchartnya. Pertama dia akan menginisiasikan D, DB. Ini kami menggunakan acuannya flowchart Bapak Geda yang ada di video yang awal. Nah, ini dia menginisiasikan K-nya kurang dari 5. Jika ya, dia akan mengecek apakah I kurang dari 6. Jika ya lagi, dia akan mengecek terus apakah DKI. Oh, ini maksudnya memproses kopiannya DKI menjadi DB. DBKI, DIK menjadi DBIK. Ini dia akan menambahkan terus sampai ini lebih dari 6. Jadi sudah tidak sama, sudah lebih dari 6 ya. Jika tidak, dia akan mengecek lagi. Jika ya, dia akan mengecek tujuannya apakah J kurang dari 6. Jika ya, dia akan membandingkan apakah DIJ itu lebih kecil daripada penjumlahan DIK dan DBIK dan DBKJ ini ya. Jika tidak, maka dia akan mengcopy. Oh, ya dia akan mengcopy begitu. Dia akan mengcopy DIJ-nya. Selanjutnya dia akan ini harusnya J++ ya. Karena ini J. Dia akan mengecek terus. Nah, ini jika tidak, dia akan I++. Apakah I kurang dari 6? Jika tidak, dia akan mengecek lagi. Jika ya, dia akan mengecek juga lagi J apakah J kurang dari 6. Karena ini sudah selesai penggunaan J sama I-nya. Di sini dia mengecek DIJ sama dengan DBIJ. Nah, ini dia akan masukkan J++. Terus ini plus lagi. Jika tidak, jika sudah tidak sama dengan 6, dia akan mengecek bobotnya apakah sudah lebih dari sama dengan 5. Jika ya, maka dia akan mencetak, dia selesai. Untuk code-nya, fluid. Nah, ini dia. Kami menginisiasikan ini dulu. Sorry, karena flowchartnya kurang lengkap, harusnya dia akan menginisiasikan 11 dulu untuk set nilai infinite ya. Ini matriks yang pertama tadi. Jadi dia ini flat masalah algoritmanya, iterasinya jika K sama dengan 0, K kurang dari N, K plus plus. Ini untuk menentukan nilai simpulnya. Ini nilai awal, terus ini nilai tujuan. Nah, ini perbandingannya. Jika DIK plus DKJ kurang dari DIJ, maka DIJ sama dengan DK. Selanjutnya begitu terus sampai ini sudah, jika J-nya ini sudah juga selesai, lanjut ke I, terus ke K lagi, mengulang-ulang terus. Selanjutnya kita akan menampilkan matriksnya. Nah, ini ada itu ya, untuk jika nilai DIJ-nya itu tetap infinite, maka dia akan ngeprint infinite. Jika tidak, dia akan ngeprint hasil akhirnya. Kita akan lihat hasil akhirnya. Nah, ini dia, begini ya hasil akhirnya, sama seharusnya dengan ini. Tuh. Sudah selesai. Sekian dari kelompok 3. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian, terima kasih.